Ya nanti buat pemberitahuan aja ke Pak Eksis, kan mungkin ada formnya dengan alasan mengajar fisika modern dan reaktor ya. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah landasan matematika. Karena matematika itu adalah alat untuk menyelesaikan permasalahan teknik, juga permasalahan fisik. Masalah landasan matematika kita pahami, intinya adalah hanya perilaku neutron di dalam reaktor itu aja isinya. Neutron di dalam reaktor itu menentukan keadaan reaktor itu sendiri. Kalau neutronnya banyak, maka reaksinya banyak. Kalau reaksinya banyak, maka energinya banyak. Kalau neutronnya sedikit, maka reaksinya sedikit. Dan neutron di dalam reaktor itu bisa reaksinya berantai, sehingga bisa menghasilkan energi yang tidak berhenti, tidak terputus. Masalah utamanya adalah, dan juga sekaligus keuntungannya, reaksi neutron itu adalah energinya besar. Karena besar maka harus dikendalikan. Kalau tidak terkendali, itu namanya bom. Jadi bom itu adalah reaksi nuklir yang tidak terkendali. Kalau reaktor nuklir adalah reaksi nuklir yang terkendali. Itu bedanya. Dalam membahas neutron, kita kenal ada teori satu kelompok, ada teori dua kelompok. Satu kelompok artinya satu kelompok energi. Dua kelompok neutron kita bedakan dari dua kelompok energi. Di dalam reaktor itu ada energi lambat dan ada energi cepat. Bagi perilaku neutron itu, maka kita perlu mengetahui distribusi neutron dalam reaktor. Kalau kita sudah tahu distribusinya, ya kita sudah menguasai isinya reaktor itu. Jadi penyebaran neutron seperti apa, bocornya ke arah mana, terus mengendalikannya dengan cara seperti apa, itulah kondisi terakhir tentang distribusi blok neutron. Nah, untuk bisa memahami itu kita harus melihat siklus neutron dalam reaktor untuk kondisi yang paling sederhana. Jadi yang paling sederhana akan kita bahas. Kita tadikan gambarnya dulu. Nah, secara global hanya seperti ini. Jadi reaktor nuklir itu yang paling sederhana seperti ini. Ada sebuah ruang yang di dalamnya ada bahan bakar. Kita lambangkan dengan nomor 1, ini bahan bakar nuklir. Ini uranium 235. Kemudian di sekitar bahan bakar itu terdapat nomor 3 ini bahan pelambat neutron. Ini reaktor yang kita lihat inilah reaktor termal.
reaktor neutronnya lambat, neutron thermal. Jadi kita punya dua neutron lambat dan neutron cepat. Reaktor yang kita bahas ini adalah reaktor dengan neutron lambat. Jadi satu ini bahan bakar nuklir, uranium-235. 3 ini bahan pelambat neutron, bahan moderator. 4 ini pengatur neutron, batang kendali, mengendalikan populasi neutron. 2 ini adalah aliran pendingin primer yang untuk mendinginkan reaktor agar tidak meleleh. 1, 2, 3, 4. Nomor 5 ini pelindung, perisai, shielding, nomor 5. Nomor 6 ini adalah penukar panas. Ini panas dari reaktor ini harus dibuang agar tidak terjadi pelelehan. Dibuang melalui penukar panas. Nomor 6, heat exchanger, penukar panas. Jadi penukar panas atau dalam bahasa Inggrisnya heat exchanger, itu dalam bahasa Indonesianya baham. BAHANG, baham. Itu bahasa Indonesia. Dalam nomor 6 ini panas dari pendingin primer dibuang atau diberikan ke pendingin sekunder, nomor 8. Kemudian nomor 7 itu pompa untuk menggerakkan pendingin primer, dan pendingin sekunder pun juga ada pompanya, pompa pendingin sekunder yang tidak kita gambar. Inilah siklus sederhana kondisi di dalam reaktor. Nah, sekarang fungsinya nomor 1 itu apa, nomor 3 apa, dan 4 apa, akan kita ulas pelan-pelan. Nomor 1 adalah bahan bakar. Bahan yang kalau kena neutron menghasilkan panas. Jadi kita namakan fuel, bahan bakar. Jadi nomor 1 itu kalau ketembak neutron akan menghasilkan panas. Di samping panas juga menghasilkan neutron baru. Neutron baru itu energinya tinggi, neutron cepat. Yang menembak awal itu neutron lambat, neutron thermal. Jadi ada neutron lambat menembak atau bereaksi dengan nomor 1, menghasilkan energi yang besar dan menghasilkan neutron cepat. Neutron cepat itu kita lambatkan dengan bahan nomor 3. Jadi neutron cepat menumbuk moderator, menghasilkan neutron lambat. Neutron lambat menumbuk bahan bakar kembali, bahan bakar yang belum terbakar, maka terjadilah reaksi berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga reaksi itu bisa berlangsung terus-menerus, bisa sampai 1 hingga 2 tahun umur reaktor itu. Jadi reaktor jenis ini kalau sudah baru beroperasi, maka tinggal nungguin aja selama 2 tahun, nggak ngapa-ngapain. Energinya besar, volumenya kecil. Sekarang kalau neutron yang diproduksi tadi, satu neutron mengenai 1 uranium bisa menghasilkan 2 sampai 3 neutron. Ada yang 2, ada yang 3. Berarti kalau dibiarkan akan bertambah banyak terus. Berarti reaksi nuklirnya akan banyak terus. Untuk mengendalikan jumlah populasi neutron di dalam reaktor itu, yang kita namakan dengan teras reaktor, kita sisipkan, kita masukkan batang pengatur neutron, batang kendali nomor 4. Kalau batang nomor 4 itu semua
masuk ke dalam reaktor, maka semua neutron harus bisa diserap. Berarti reaktornya padam. Kalau nomor 4 itu ditarik, maka jumlah neutronnya tidak menjadi 0, maka akan ada reaksi berantai. Maka nomor 4 diberi nama batang kendali, control root. Kemudian tentang yang nomor 5 perisai, bahwa neutron yang dihasilkan oleh reaksi fisi yang berupa neutron cepat itu akan bergerak ke mana-mana sampai bergerak keluar. Agar tidak mengganggu orang yang di luar reaktor, maka dipasanglah perisai shielding nomor 5, yang pada saatnya nanti nomor 5 itu juga kita fungsikan sebagai pemantul neutron, reflektor. Jadi neutron yang menembus keluar akan dipantulkan kembali oleh reflektor, yang sekaligus juga menjadi perisai. Orang yang bekerja di luar teras akan tetap aman. Begitulah asas kerja secara garis besar. Ada yang ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Iya. Nah, sekarang reaktor ini menggunakan neutron thermal, maka sering disebut dengan reaktor thermal. Thermal artinya lambat, maka diberi nama reaktor lambat. Neutron thermal itu energinya adalah 0,025 elektron volt. 0,025 elektron volt EV. E kecil, E besar. Terus kalau dia menumbuk uranium 235 menghasilkan panas dan menghasilkan neutron baru, itu adalah neutron cepat. Neutron cepat energinya adalah 2 MeV, 2 mega elektron volt, 2 juta elektron volt. Jadi neutron lambatnya itu 0,025 elektron volt menghasilkan 2 sampai 3, 2 atau 3 neutron cepat yang masing-masing energinya 2 juta elektron volt. Dari energi cepat, energi neutron baru tadi yang 2 juta elektron volt harus diturunkan menjadi 0,025 elektron volt. Menurunkannya adalah dengan ditumbukkan atau dihamburkan oleh bahan nomor 3, bahan moderator. Jadi fungsinya bahan moderator adalah menurunkan energi neutron. Nah, sebagai pendingin yang nomor 2 itu menggunakan air biasa, H2O. Dalam hal ini, H2O juga berfungsi sebagai moderator. Jadi di samping ada bahan moderator yang dipasang itu, air juga berfungsi pendinginnya itu. Selain pendingin, merangkap sebagai moderator. Maka nomor 2 itu, nomor 2 juga berfungsi untuk melambatkan neutron. Setelah neutron yang 2 juta eV, 2 juta elektron volt, setelah mengenai moderator turun menjadi
0,025 FP, maka siap untuk melangsungkan reaksi yang kedua. Demikian seterusnya sehingga energinya bisa kita manfaatkan. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai panas yang dihasilkan itu tidak bisa diambil dari reaktor, maka dipasanglah pompa. Ya, ada yang tanyakan? Ada yang nanya? Belum, Mbak. Belum, ya. Kita lanjutkan. Nanti kita akan isi sampai jam 8. Jadi isinya nanti bisa diteruskan di Google Classroom. Google Classroom sudah kami siapkan. Setelah itu akan kami sampaikan ke kodenya. Kuliah pakai Zoom cukup 30 menit. Menghemat kuota. Kita harus bisa berhemat. Kalau di Google Classroom kan bisa di copy, bisa dipelajari tanpa harus menggunakan kuota. Bagi saya yang di STN nggak ada masalah, karena menggunakan WiFi yang ada di STN. Tapi para mahasiswa yang di rumah masing-masing itu merupakan permasalahan sendiri. Jadi prinsipnya saya tidak akan menambah penderitaan saudara. Jadi nanti jam 7.30 tambah 30 menit, jam 8 bisa kita akhiri. Tapi jangan lupa harus belajar melalui buku siswa reaktor yang di Google Classroom. Jadi belajar bisa berlangsung terus menerus. Pertemuan kita bisa kita perpendek. Samping juga kita harus menghemat mata. Mata kalau sering kena layar komputer ya umur pakai mata sudah habis. Anak yang masih muda itu matanya dirawat, dihemat. Jangan sampai umur pakainya habis di depan layar HP, di depan layar komputer, sehingga matanya tidak berlangsung lama. Kira-kira itu. Jadi kita harus menghemat mata, itu yang utama. Sekarang satu persoalan lagi, dalam praktek sesungguhnya yang nomor 6 itu, penukar panas itu adalah pembangkit uap. Jadi yang di dalam reaktornya itu tekanannya tinggi, ada tekanan tinggi dipompa, terus melalui nomor 6 panas dari pendingin primer diberikan ke pendingin sekunder. Pendingin primernya itu H2O, pendingin sekundernya juga H2O. H2O yang pendingin sekunder ketika melewati nomor 6 itu akan berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin, memutar turbin. Jadi nomor 6 ini semacam PLTU. Pembangkit uap PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau PLTU panasnya berasal dari pembakaran batu bara. Batu bara dibakar di dalam ketel uap. Ketel uapnya berisi air, berubah jadi uap. Uapnya untuk memutar turbin. Nah, sekarang ketel uapnya ini adalah nomor 6 ini. Maka sering disebut dengan pembangkit uap, steam generator. Uap dari steam generator yang nomor 6 ini akan dialirkan ke turbin uap.
turbinnya akan berputar, putaran dari turbin menggerakkan dinamo listrik seperti dinamo sepeda itu, tapi besar. Hasilnya adalah listrik. Itu nanti akan dipelajari di ilmu listrik. Listrik yang dihasilkan dari dinamo itu adalah listrik 3 fase. Kalau hanya berisi satu kumparan, maka namanya satu fase. Secara gampangnya. Nah, kalau dalam generator listrik itu kumparannya ada 3, maka dinamakan listriknya listrik 3 fase. Hasil dari listrik 3 fase nanti akan dikirim keluar, akan juga menjadi satu fase masuk ke jaringan rumah. Yang masuk ke jaringan industri tetap 3 fase. Seperti mesin-mesin kita di bengkel itu 3 fase semua itu. Jadi kalau ada listrik, selesailah tugas kita. Jadi tugas PLTN itu menghasilkan listrik. Isinya PLTN itu adalah fisika reaktor. Fisika reaktor itu menggunakan kaidah-kaidah dalam fisika modern. Nah, urut-urutannya itu. Untuk bisa memahami fisika modern dengan sempurna, juga fisika reaktor, maka matematika tidak bisa ditinggalkan. Terus kalau tidak bisa matematika, nasibnya seperti apa? Ya, apapun yang ada pada kita pasti ada solusinya. Kita tahu orang yang kakinya satu pun masih bisa berjalan kan dengan cara meloncat-loncat dengan energi banyak. Maka kalau matematiknya agak kurang menguasai, ya energi yang lain harus lebih tinggi. Jadi agar tidak menghambat kemajuan ilmu kita, maka kita perkuat ilmu IPS-nya. Kalau IPA-nya agak kurang, ya IPS-nya berkuat. Reaktor nuklir itu bisa diterangkan tanpa hitung-hitungan. Yang sering saya katakan itu sebagai ilmu IPS. Jadi kita bisa menerangkan reaktor nuklir secara IPS. Ya, kuasai IPS-nya. Dengan menguasai IPS, maka kita masih bisa menguasai reaktor nuklir. Kira-kira itu kalau yang matematiknya agak kendala, apalagi ini tidak bisa tatap muka, saya yakin itu ada hambatan tersendiri. Tapi percayalah, hambatan pasti bisa kita lalui. Saya lanjutkan lagi. Kalau bahan bakarnya tadi pakai uranium 235, sekarang dari mana kita bisa mendapatkan uranium 235? Uranium 235 itu tidak tersedia di alam, kita tinggal ngambil aja. Hanya mengambilnya tidak mudah, karena jumlahnya dalam sekali ambil itu sedikit. Misalnya di Kalimantan Barat ada tambang uranium. Uranium yang ada itu sebagian besar adalah uranium 238. Uranium 235-nya hanya sedikit, hanya 0,71%. Jadi kalau saya mengambil 100 kilogram uranium alam, itu hanya 0,71% atau 710 gram aja. Jadi kalau saya ngambil 100 kilogram uranium dari Kalimantan, itu uranium 235-nya hanya 0,71.
persen. Bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan mudah. Itulah uranium 235. Jadi sangat sedikit. Oleh karena sangat sedikit, maka prosesnya adalah harus dinaikkan konsentrasinya yang hanya 0,71 untuk bisa menjadi bahan bakar. Itu harus konsentrasinya itu 3% sampai 5%. Jadi uranium yang hanya 0,71% harus kita konsentrasikan menjadi 3% sampai 5%. Barulah bisa kita jadikan bahan bakar. Jadi pemurnian uranium itu tidak mudah. Sekarang kalau reaktor yang ada di Indonesia, kita punya 3 reaktor. Sampai hari ini masih menjadi reaktor yang terbesar di Asia Tenggara. Kita negara yang punya reaktor di Asia Tenggara, satu-satunya negara. Sekarang, tapi mungkin dalam waktu dekat, Vietnam akan lebih maju dari kita. Reaktor yang kita miliki itu ada reaktor Jogja, reaktor Bandung, dan reaktor Serpong. Ketiga-tiganya reaktor riset. Bahan bakarnya sama, uranium 235, tapi untuk penelitian. Konsentrasi uraniumnya, kalau yang PLTN itu 3 sampai 5%, kalau yang reaktor riset itu konsentrasinya 20%. 19, sekian. Itu maksimal 20%. Jadi reaktor riset konsentrasinya 20%. Sekarang apakah kita boleh konsentrasikan uranium menjadi di atas 20%? Jawabannya adalah tidak boleh. Yang melarang adalah PBB. Jadi kalau kita bisa mengkonsentrasikan uranium sampai di atas 20, kita akan ditegur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah nasib negara berkembang. Negara berkembang itu mau bergerak cepat pun tidak sulit. Itu nasib kita. Silakan itu diselesaikan permasalahan itu. Kita tidak bisa bergerak, meskipun kita sendiri butuh pergerakan. Itu bagian dari nasib kita. Nah sekarang dalam hampir 7.30 akan saya sampaikan kode di Google Classroom. Silakan dipelajari. Nanti setiap Selasa 30 menit kita diskusikan. Nah, ini kode buku pesiar reaktor ada di dalam Google Classroom. E kecil, angka 6, C kecil, B kecil, E kecil, A kecil, dan K kecil. Bisa dilihat di situ. Maka hari ini kita anggap cukup. Silakan beralih ke Google Classroom. Buku pesiar reaktor dipelajari. Minggu depan kita bahas kembali. Ada yang ditanyakan sampai ini? Kalau nggak ada, kita anggap cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.